Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 158. Atas permintaan mereka, Bagus Sajiwo lalu menceritakan bahwa pagi itu di luar kota Kadipaten dia bertemu 3 orang yang sudah dikenalnya. Mereka adalah Satya Brata, Teja Kasmala dan Chandra Dewi. 3 orang itu membawa 2 orang anak kecil. Bagus Sajiwo melihat betapa 2 orang anak itu menangis dan dibawa dengan paksa oleh mereka bertiga, segera menghadang dan menegur dengan suara tegas, agar mereka membebaskan anak-anak yang mereka bawa itu. Akan tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa karena Chandra Dewi dan Teja Kasmala yang masing-masing membawa seorang anak mengancam bahwa kalau dia membuat ulah, mereka berdua akan lebih dulu membunuh 2 orang anak itu. Kemudian, Satya Brata yang menjadi wakil pembicara mereka mengajukan tantangan bahwa kalau pihak Mataram menghendaki 2 orang anak itu dibebaskan, Mataram harus mengirim para jagoannya untuk bertanding kesaktian melawan para jagoan dari Blambangan dan mereka menanti di atas Bukit Cangak. Kiranya mereka bertiga yang melakukan penculikan, kata Parmadi. Mereka adalah 3 orang yang paling tangguh di antara para senopati persekutuan Blambangan itu. Heran, mengapa Blambangan mempergunakan cara pengecut seperti ini menghadapi perang? Kalau mereka merasa takut, mengapa tidak menakluk saja? Mengapa harus mengganggu 2 orang anak yang tidak tahu apa-apa? Tidak salah lagi, ini pasti merupakan pancingan yang mengandung jebakan seperti yang diduga oleh Paman Tejo Manik tadi. Kata Lindu Aji. Bagus, bagaimana pendapatmu? Apakah kita harus menyambut tantangan mereka itu atau tidak? Retno Susilo bertanya kepada Bagus Sajiwo. Melihat pemuda itu memandang ke sekeliling, agaknya sungkan untuk mengatakan pendapatnya melihat bahwa di situ hadir para pini sepuh yang lebih berpengalaman dan banyak pula senopati Mataram yang gagah perkasa, Ki Cangak Awu, ketua perguruan Jatikusumo yang juga sudah datang bersama istrinya, Pusposari, untuk membantu Mataram, berkata dengan suaranya yang besar. Bagus Sajiwo, tidak perlu engkau sungkan untuk menjawab. Biarpun engkau yang termuda di antara kita semua, namun kami mengetahui bahwa engkau memiliki kesaktian yang dapat kami andalkan. Maka, sudah sepatutnya kalau engkau mengemukakan pendapatmu tentang hal yang pelik ini. Semua orang mengangguk mendukung ucapan ini dan Bagus Sajiwo merangkap kedua tangan depan dada sebagai sembah lalu berkata dengan sikap tenang. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Biarpun tindakan orang-orang Blambangan itu curang, namun saya kira tantangan itu harus kita sambut. Pertama, demi keselamatan 2 orang anak itu, dan kedua, kalau tantangan itu tidak kita sambut, tentu mereka akan mengatakan bahwa kita takut untuk bertanding mengadu kesaktian dengan mereka. Yang ditantang adalah para satria pembela Mataram, adapun yang menantang adalah orang-orang yang membantu Blambangan. Ini sudah merupakan pertentangan pribadi, bukan lagi antar kerajaan. Karena itu, kita sudah sepatutnya menerima tantangan itu dan saya mempersiapkan diri untuk maju sebagai wakil Mataram. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka itu bertindak curang dan menjebak kita? Tanya Retno Susilo yang tentu saja mengkhawatirkan keselamatan putranya. Bagus Sajiwo memandang kepada Pangeran Silarong dan berkata, kalau terjadi mereka bertindak curang dalam adu kesaktian itu, tindakan selanjutnya kita serahkan saja kepada kebijaksanaan Gusti Pangeran sebagai pemimpin bala tentara Mataram. Aku mengerti apa yang Andika maksudkan, Bagus Sajiwo. Kami setuju sepenuhnya. Para satria berangkat ke Bukit Cangak memenuhi tantangan mereka dan kami akan mempersiapkan pasukan. Kalau mereka bertindak apa mestinya, kita pun tidak akan mencampuri adu kesaktian antara para tokoh. Akan tetapi, begitu mereka bertindak curang, kami akan menggerakkan pasukan dan menyerang mereka, terus menyerang ke Blambangan, bagaimana pendapat Andika semua? Kata Pangeran Silarong. Semua orang menyatakan setuju. Demikianlah, pada hari yang ditentukan, para satria berangkat menuju ke Bukit Cangak. Mereka adalah Ki Tejo Manik dan Retno Susilo, Parmadi dan Muryani, Lindu Aji dan Sulastri, Cangak Awu dan Pusposari, dan tentu saja Bagus Sajiwo sendiri. Masih banyak orang gagah yang ingin ikut, namun ditolak oleh Ki Tejo Manik yang memimpin rombongan satria itu.
Mereka menghadapi lawan yang memiliki kesaktian, maka tidak boleh orang yang tingkat kepandaiannya masih belum memadai, ikut dalam rombongan itu. Juga para senopati Mataram tidak diperbolehkan ikut, karena yang akan bertanding bukanlah para senopati pimpinan pasukan, melainkan orang-orang sakti yang membantu kedua pihak yang berlawanan. Sementara itu, di pihak Blambangan juga sudah mengadakan persiapan. Sang Bagawan Eka Brata sudah diberitahu bahwa pada pagi hari itu tantangannya mendapat sambutan dari pihak Mataram. Pertapa Gunung Agung ini merasa girang. Alangkah baiknya kalau gagasannya untuk mendamaikan kedua kerajaan itu berhasil, hanya melalui sebuah pertandingan adu kesaktian. Jauh lebih baik daripada terjadi perang yang akan mengorbankan puluhan ribu nyawa. Akan tetapi di balik persiapan menghadapi kesaktian antara wakil kedua kerajaan itu, terdapat persiapan lain yang sama sekali tidak diketahui orang lain kecuali Satya Brata, Bagawan Kalasrenggi, dan Adipati Santaguna Alit. Bahkan Bagawan Eka Brata sendiri juga tidak tahu, demikian pula Tejakasmala. Pemuda ini hanya tahu bahwa mereka menggunakan akal menculik dua orang putra Adipati Pasuruan untuk memancing atau memaksa Mataram menerima tantangan adu kesaktian itu. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Satya Brata mengatur siasat keji yang dengan curang hendak membasmi para satria Mataram dalam pertandingan itu. Maka, tanpa curiga sedikit pun, Bagawan Eka Brata berangkat ke Bukit Cangak, diikuti oleh Tejakasmala, Satya Brata, Chandra Dewi, Arya Bratadewa, Resi Sapu Jagat, Bagawan Duwokaton, Kaladama, Kalajana, Kiai Kasmalapati, Dartoko, Bagawan Sarwatama, dan Kirandu Japang. Tanpa sepengetahuan Bagawan Eka Brata, Satya Brata juga membawa Raden Gendana dan adiknya, Roro Gendari, karena dua orang putra Adipati Pasuruan ini yang akan dijadikan sandera atau semacam taruhan. Tentu saja kehadiran dua orang anak-anak itu pun tidak diketahui oleh Bagawan Eka Brata. Akhirnya dua rombongan itu saling berhadapan di puncak Bukit Cangak. Puncak itu ternyata landai dan merupakan padang rumput yang cukup luas. Sang Bagawan Eka Brata menghampiri rombongan satria pendukung Mataram yang sudah berdiri menanti. Dia tersenyum ramah karena dia menganggap pertemuan ini bukan pertemuan antara dua musuh, melainkan antara orang-orang gagah yang hendak menyelesaikan permusuhan dan memperoleh kesepakatan perdamaian tanpa harus mengorbankan banyak nyawa dalam pertempuran perang. Sementara itu, di pihak para satria pendukung Mataram, merasa terkejut dan agak tercengang ketika mengenal kakek yang memimpin rombongan Blambangan itu. Sama sekali mereka tidak menyangka bahwa Sang Bagawan Eka Brata yang terkenal sebagai seorang pertapa yang sakti mandraguna dan alim kini muncul sebagai pendukung persekutuan yang berada di Blambangan. Kini kedua pihak sudah saling berhadapan. Sang Eka Brata merangkap kedua tangan depan dada dengan mulut tersenyum ramah dan sikap lembut. Melihat sikap ini, Ki Tejo Manik yang dianggap sebagai pimpinan rombongan itu cepat merangkap kedua tangan depan dada dan memberi hormat. Kami para orang muda mengeluarkan sembah hormat kepada Paman Bagawan Eka Brata. Sang Bagawan Eka Brata mengelus jenggot dan mengangguk-angguk sambil tersenyum. Para satria muda Mataram terkenal akan tata susila dan sopan santunnya. Aku orang tua sudah pikun, tidak ingat lagi siapa para satria gagah perkasa yang mewakili Mataram dan kini berhadapan denganku. Kalau Andika sekalian sudah mengetahui bahwa aku adalah Bagawan Eka Brata, maukah kalian memperkenalkan diri kepadaku? Paman Bagawan, saya bernama Tejo Manik dan istri saya Retno Susilo, kami tinggal di lereng Gunung Kawi. Jagat Dewa Batara. Kakek itu memandang kagum. Andika terkenal dengan pusaka pecut Bajra Kirana, dan Andika murid mendiang Resi Limut Manik. Senang sekali dapat bertemu dengan Andika berdua. Ini adalah Parmadi, murid mendiang Ki Tejo Wening dan istrinya Muryani murid mendiang Nyi Rukmo Petak. Tejo Manik memperkenalkan. Parmadi dan Muryani juga memberi hormat dengan sembah di depan dada. Aku mendengar dari muridku si Tejakasmala tentang Parmadi yang berjuluk si Seruling Gading. Hebat, ingin sekali aku sekali waktu mendengarkan suara sulingmu.